Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. pada siang hari ini kita ketemu pada mata kuliah Islam dan Iptek. Eh, saya akan menyampaikan berkaitan dengan proyek lingkungan yang akan saya buka untuk PowerPoint-nya. Sudah saya siapkan. Oke ya, sudah kelihatan PowerPoint dari saya? Sudah, Bapak. Oke, terima Sudah, kasih. Judulnya adalah Proyek Penyelamatan Lingkungan Mata Kuliah Islam dan Iptek. Nah, saya akan menyampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Proyek lingkungan ini nanti masuk ke dalam pertemuan ke-10, 11, 12, 13, dan 14. Sehingga nanti ini lama itu nanti untuk proyeknya ini. Untuk proyeknya ini lama, sehingga nanti mahasiswa benar-benar persiapan untuk yang proyek ini. Ya, karena memang lama dan juga menjadi inti dari mata kuliah kita kali ini. Dari proyek ini namanya adalah proyek lingkungan. Nanti nilainya, bobot nilainya itu adalah 50%. Sehingga nanti saya harapkan tidak ada mahasiswa yang tidak ikut proyek ini. Kalau nggak ikut proyek ini saya nggak akan bisa lulus mata kuliah Islam dan Iptek. Sehingga harus ikut. Nah, walaupun memang ini proyeknya itu adalah proyek kelompok, tapi saya harapkan nanti mahasiswa mengikuti proyek ini semuanya, tidak ada yang tidak ikut. Kalau nggak ikut, ya rugilah nanti harus mengulang mata kuliah Islam Iptek di semester selanjutnya. Apa itu proyek penyelamatan lingkungan? Proyek penyelamatan lingkungan adalah suatu program yang didesain untuk mencegah kerusakan lingkungan. Program ini merupakan langkah penting dalam merespon perubahan iklim global yang telah mengancam dunia. Ada banyak langkah strategis yang dapat dilakukan dalam rangka melestarikan lingkungan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, menghemat energi menggunakan produk daur ulang, reboisasi atau penghijauan atau mengurangi sampah. Adapun langkah teknis yang dilakukan adalah seperti proyek ini, seperti normalisasi sungai atau irigasi, membersihkan dari sampah dari plastik, membuat resapan air untuk mencegah banjir, membuat bank sampah, pelatihan daur ulang sampah, menanam pohon, pelatihan menanam sayur-sayuran dengan sistem. Proyek ini dapat dilakukan berkelompok ya, kalau dengan saya berkelompok. Untuk jumlah kelompoknya sesuai dengan kelompok makalah. Oke. Apakah proyek penyelamatan lingkungan? Proyek penyelamatan lingkungan adalah suatu program yang didesain untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sehingga memang nanti proyeknya ini fokus ke dalam usaha untuk mencegah kerusakan lingkungan. Yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu banyak ya berkaitan dengan proyek ini. Proyek penyerapan lingkungan dapat dilakukan sekali pelaksanaan atau beberapa kali dalam seminggu. Namun yang jelas sifat dari proyek ini adalah jangka panjang dan berkelanjutan, yaitu memiliki nilai guna dan manfaat jangka panjang. Seperti ketika mengambil langkah reboisasi, maka jangan menanam pohon yang pohonnya itu hanya sekali pohon cabai atau pohon semangka atau apa, tapi pohon yang nilai gunanya adalah jangka panjang seperti mungkin pohon kelapa ataupun juga terem besi atau pohon-pohon yang keras seperti itu. Pohon beringin. Adapun pembiayaan adalah mandiri, patungan mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan proyek yang diusung. Usahakan proyek yang
dibuat itu adalah ya proyeknya hemat lah, jangan terlalu mahal biasanya itu. Mahasiswa juga bisa bekerja sama dengan desa ataupun mungkin dinas dan sebagainya. Silakan, waktunya kan panjang ya, 1 bulan ini, maka perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, langkah berkaitan dengan proyek ini, yang pertama adalah mahasiswa terlebih dulu menyusun proposal. Nah, proposal jelas ya, nanti ada di sini contohnya. Selanjutnya, proposal tersebut diajukan kepada dosen. Nah, besok pertemuan yang akan datang, pertemuan 10 itu mahasiswa sudah membawa proposalnya minggu depan. Nah, harus mendapat ACC dari saya. Setelah diberikan masukan, mahasiswa dapat melaksanakan proyek penyelamatan lingkungan. Jadwalnya mahasiswa buat ya, mahasiswa buat sendiri ya. Waktunya 1 bulan lah, 4 kali pertemuan dibuat sendiri. Setelah proyek penerapan lingkungan selesai, maka mahasiswa membuat laporan. Bentuknya ada 2, yang pertama video, yang kedua adalah nanti tulis ya, dalam bentuk tulis. Laporan tertulis itu dikumpulkan jadi satu kepada PJ dalam bentuk PDF dan Word dengan nama kelompok. Nanti sudah ada contohnya ya, sudah ada contohnya yang saya buat. Nah, ini contohnya untuk yang video ya, penyelamatan lingkungan dari dosennya Pak Nurdin, nanti tinggal ganti aja nanti. Ini proyek penyelamatan lingkungan, ini personal ya, Nanda Kusuma Psikologi. Ini proyek-proyek semua. Nanti saya kirim ke anunya ya, link-linknya, atau nanti mahasiswa bisa carilah link-linknya. Seperti ini, proyek penyelamatan lingkungan banyak ini berkaitan dengan sampah dan sebagainya. Ini ada yang membersihkan sungai dari sampah, nah, seperti ini. Ke pantai, membersihkan sampah dan sebagainya. Silakan, yang penting hubungannya dengan lingkungan ya. Proyek ini punya bobot tinggi ya, bobotnya ingat ya, 50%. Maka harus dilaksanakan dengan serius agar mendapat nilai yang terbaik. Berkaitan dengan proposalnya seperti ini ya. Nanti PPT ini saya kirim ke mahasiswa. Ini ada contoh proyek penyelamatan lingkungan. Untuk proposalnya halaman 1-8, untuk laporannya halaman ada 17 lembar. Upaya menstabilkan ekosistem pada lahan pasca tambang timah dengan sistem agrosilvosis heri di Bangka Belitung. Nah, ini proyek personal ya, tapi bisa jadi contoh. Nanti seperti ini mahasiswa bisa buat lah, terserah. Nggak harus di Jogja loh, nggak harus di Jogja. Waktunya panjang, carilah di kampung masing-masing yang nanti bisa dikerjakan bareng-bareng. Ya, jangan di luar Jawa lah, yang bisa dijangkau oleh bersama. Ini analisa situasi berisi informasi yang melatar belakangi dilaksanakan proyek, mendeskripsikan tujuan proyek, menuliskan manfaat proyek. Ya, harus banyak seperti ini ya, nanti bisa lebih sederhana. Gambaran lokasi, mau di mana, maka harus ada tempat ya. Ini mitra itu maksudnya gambaran lokasinya di mana. Ini contoh ya di lahan bekas tambang. Ada fotonya, ada Google Map-nya. Ini contohnya, permasalahannya apa sih permasalahannya? Menguraikan masalah, contoh lahan bekas tambang timah perlu menjadi perhatian semua. Nanti mahasiswa di masalahnya itu apa? Mitra itu artinya mahasiswa harus ada lokasi ya, lokasi yang itu nanti ada orang yang penanggung jawab di situ. Mungkin kalau ada kepala desa, Pak RT, atau takmir masjid, atau mungkin orang tua kalian dan sebagainya harus mengetahui proyek ini. Maka solusi apa yang ditawarkan oleh mahasiswa? Maka solusinya apa berkaitan dengan masalah tadi. Kalau yang tambang ini nanti solusinya dibuat kolam ikan dan sebagainya. Nah, kalau kalian kan nanti beda-beda ya. Laporannya ada 2 video, ya, semua proses itu harus divideokan ya, dari rapat kalian sampai nanti hasil akhir divideokan. Silakan nanti
bagi-bagi tugas bener-bener yang suka buat video ya fokus buat edit, yang suka nulis proposal, yang buat project, suka di lapangan dan sebagainya dibagi. Kan kelompoknya banyak, puluhan mahasiswa dibagi 5 kelompok. Jangan sampai ada yang nggak kerja. Jadwal dibuat ya, minggu 1, 2, 3, 4. 1 bulan ini pas. Selanjutnya laporannya seperti ini ya, nanti ada linknya selanjutnya dibuat laporan pelaksanaan proyeknya apa, dibuat seperti ini ya. Nanti ada contohnya saya kasih siswa. Nah, ini hasilnya setelah pelaksanaan dan nanti dibuat sebelum itu jadi apa, setelah mahasiswa jadi apa, nah, seperti ini. Seperti ini, banyak foto nggak apa-apa, ada video, ada foto. Lalu selanjutnya ada wawancara dengan pemilih lahan, dialog. Menurut Bapak apakah sistem ini ya, kan nanti kalau nanti ada mitra kan mahasiswa harus ketemu orang kan, Pak RT, Pak RW, ya lurah juga boleh. Nanti ada wawancara ditulis. Selanjutnya nanti ada daftar hadir, proyek ini harus ada daftar hadirnya ya. Rapatnya itu dan maka perlu dibagi ada sekretaris, ada ketua. Kalau sekretaris harus hadir, buat daftar hadir siapa yang ikut rapat, siapa yang ikut proyek, yang dan sebagainya ada daftar hadirnya. Berapa kali pertemuan dan sebagainya. Itu ya, demikian ya dari saya berkaitan dengan proyek ini, proyek penyelamatan lingkungan. Saya rasa dari A sampai Z sudah. Nanti tinggal mahasiswa bisa bertanya kepada saya apa yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih.